Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang laju reaksi. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu laju reaksi 2A ditambah 2B menjadi 3C ditambah D dapat dinyatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi. Nah, kita ingat kembali bahwasanya definisi laju reaksi yaitu besarnya perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Nah, perubahan konsentrasi yang dimaksud ialah perubahan konsentrasi reaktan tiap satuan waktu dan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Nah, konsentrasi reaktan akan berkurang tiap satuan waktu, sedangkan konsentrasi produk akan bertambah tiap satuan waktu. Nah, jadi laju reaksi dapat didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu dan laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Nah, pada soal laju reaksi pada reaksi ini dapat dinyatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi. Nah, laju bertambahnya konsentrasi berarti kita lihat optionnya A tiap satuan waktu. A itu sebagai reaktan, berarti dia mengalami pengurangan konsentrasi, berarti tidak ya. B tiap satuan waktu, dia termasuk reaktan dan dia akan mengalami pengurangan konsentrasi. Sedangkan C tiap satuan waktu itu sebagai produk, nah konsentrasinya akan bertambah, berarti ini benar ya. A dan B tiap satuan waktu itu salah karena A dan B itu termasuk reaktan dan konsentrasinya akan berkurang. Sedangkan B dan C ini juga salah karena B termasuk reaktan yang konsentrasinya akan berkurang. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Laju reaksi 2A ditambah 2B menjadi 3C kemudian dapat dinyatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu diketahui reaksi P ditambah Q menjadi R ditambah S. Pernyataan yang benar untuk menunjukkan laju reaksi adalah, nah kita lihat opsi yang pertama yaitu VP sama dengan plus delta konsentrasi P per delta T. Nah, ini menunjukkan bahwa laju reaksi P itu katanya laju bertambahnya konsentrasi P tiap satuan waktu. Nah, ini salah ya, karena laju reaksi P itu laju berkurangnya konsentrasi P tiap satuan waktu. Nah, yang sudah kita bahas di nomor 1 sebelumnya bahwa reaktan itu mengalami pengurangan konsentrasi. Jadi ini seharusnya tandanya negatif. Kemudian VQ sama dengan di sini tandanya positif. Nah, ini salah juga ya, karena seharusnya dia tandanya kurang karena reaktan itu konsentrasinya berkurang tiap satuan waktu. Yang VR ini juga salah karena produk laju reaksi R itu bertambahnya konsentrasi produk, bertambahnya konsentrasi si R per tiap satuan waktu. Jadi ini seharusnya tandanya tambah, bukan tanda kurang. Nah, jadi untuk yang C itu salah. Yang D laju P yaitu laju berkurangnya konsentrasi P tiap satuan waktu. Nah, di sini benar ya, karena reaktan itu konsentrasinya berkurang. Ini benar. Yang E ini udah salah ya, teman-teman, karena di sini tandanya kurang. Seharusnya produk itu kan konsentrasinya bertambah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya yaitu jika pada suhu tertentu laju peruraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 kali 10⁻⁻6 mol liter min 1 sekali min 1, maka laju pembentukan NO2 adalah titik-titik mol liter min 1 sekali min 1. Nah, di sini kita selesaikan. Pertama kita tuliskan dulu reaksi peruraian N2O5 yaitu menjadi NO2 ditambah O2. Nah, reaksinya belum setara, maka kita setarakan dulu. N di kiri ada 2, N di kanan cuma ada 1, maka kita kalikan 2. Sudah pas ya. O-nya juga belum setara, di kiri ada 5 dan di kanan berlebih, maka di sini kita kalikan setengah. Nah, sudah pas ya, O di kiri 5 dan di kanan juga 5. Nah, kita lihat yang diketahui di soal ialah laju peruraian N2O5 yaitu sama dengan 2,5 dikali 10 angkat minus 6 mol liter min 1 S1. Nah, yang ditanyakan ialah laju pembentukan NO2. Nah,
Jadi, kita dapat menentukan laju pembentukan NO2. Nah, apabila di dalam suatu reaksi diketahui salah satu laju reaksi senyawanya, maka dapat ditentukan laju reaksi senyawa lainnya. Bisa ditentukan laju pembentukan NO2 dan juga laju O2. Nah, di sini ditanya laju pembentukan NO2 dengan cara bagaimana? Nah, yaitu menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, perbandingan laju reaksi suatu senyawa-senyawa itu sesuai dengan koefisien senyawanya. Maka seperti ini, laju reaksi N2O5 banding laju NO2 banding laju O2 itu sama dengan perbandingan koefisien N2O5 yaitu 1, koefisiennya 1 ya, banding koefisien dari NO2 2, koefisien dari O2 yaitu setengah. Nah, yang diketahui di soal ialah laju peruraian N2O5, laju reaksinya, dan yang ditanya ialah laju pembentukan NO2. Maka kita dapat menggunakan perbandingan dua senyawa ini, VN2O5 banding per VNO2 itu sama dengan koefisien dari N2O5 1 per banding ya koefisien dari NO2 yaitu 2. Maka jika kita kalikan silang, V laju NO2 itu sama dengan 2 dikali laju N2O5. Nah, maka kita dapatkanlah laju pembentukan NO2-nya 2 dikali laju peruraian N2O5 yaitu 2,5 dikali 10 pangkat minus 6 mol 1 S-1. Nah, maka laju pembentukan NO2 yaitu 5,0 dikali 10 pangkat minus 6 mol liter min 1 S min 1. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat ialah D. Laju pembentukan NO2 adalah 5,0 kali 10 pangkat minus 6 mol liter min 1 sektor min 1. Soal selanjutnya, faktor berikut akan memperbesar laju reaksi kecuali. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dahulu nih pengertian dari laju reaksi. Nah, laju reaksi adalah besarnya perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan atau hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, katalis ini merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan kekal dalam reaksi tersebut. Yang kedua yaitu suhu. Kenaikan suhu dapat membuat energi kinetik partikel yang bereaksi makin besar, sehingga partikel dapat bergerak lebih cepat. Hal tersebut menyebabkan frekuensi tumbukan antar partikel makin besar. Nah, makin besar tumbukan antar partikel, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Selanjutnya, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar laju reaksi. Yang selanjutnya yaitu tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dan selanjutnya yaitu luas permukaan. Semakin luas partikel, maka frekuensi tumbukan semakin tinggi, sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Nah, sekarang kita periksa optionnya ya. Yang pertama, A pada suhu tetap ditambah katalisator. Nah, hal ini benar karena katalisator ini yaitu berperan untuk menurunkan energi aktivasi sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Yang B pada suhu tetap volume diperbesar. Nah, yang ini salah ya, karena apabila volume diperbesar, maka tekanan sistem akan semakin kecil, sehingga jarak antar partikel semakin jauh. Hal inilah mengakibatkan tumbukan semakin sedikit yang membuat laju reaksi semakin menurun. Yang C, pada suhu tetap tekanan diperbesar. Nah, yang C juga benar ya, karena pada suhu tetap tekanan diperbesar, maka dapat mempercepat laju reaksi. Yang D, suhu dinaikkan. Nah, apabila suhu dinaikkan dan semakin tinggi, maka energi kinetik semakin meningkat. Hal inilah yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Kemudian pada volume tetap ditambah zat reaksi lebih banyak. Nah, ini juga benar karena besar konsentrasi zat dan memungkinkan lebih besarnya tumbukan antara partikel-partikel yang kemudian akan menghasilkan perubahan suatu reaksi. Jadi, dari option ini yang tidak benar ialah yang B.
Soal berikutnya yaitu tumbukan antara molekul dalam suatu reaksi kimia, titik-titik, A tidak selalu menghasilkan reaksi kimia, B berkurang dengan naiknya suhu, C berkurang dengan memperkecil partikel reaksi, D berkurang dengan penambahan konsentrasi, E selalu menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita bahas dahulu tentang teori tumbukan. Nah, jadi dalam teori tumbukan, reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel reaksi, tetapi tidaklah setiap tumbukan menghasilkan suatu reaksi. Nah, bagaimana tumbukan yang menghasilkan reaksi? Tumbukan yang menghasilkan reaksi ialah tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup serta arah ataupun posisi yang tepat. Nah, kita lihat pada opsinya yang pertama yaitu tidak selalu menghasilkan reaksi kimia. Nah, tumbukan antara molekul dalam suatu reaksi kimia katanya tidak selalu menghasilkan reaksi kimia. Berarti option A yaitu benar ya, karena tadi di sini dalam teori tumbukan tidaklah semua tumbukan itu menghasilkan suatu reaksi, hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup ataupun arah yang tepat. Jadi yang A benar, kemudian yang B berkurang dengan naiknya suhu. Nah, ini tidak benar karena justru dengan naiknya suhu reaksi justru dengan naiknya suhu energi kinetik partikel-partikel zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan suatu reaksi. Kemudian yang C berkurang dengan memperkecil partikel-partikel. Nah, justru dengan memperkecil partikel-partikel, maka luas permukaan bidang sendiri itu semakin besar, semakin luas, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan efektif yang semakin banyak dan semakin besar laju reaksinya. Kemudian berkurang dengan penambahan konsentrasi. Nah, ini salah karena semakin besar konsentrasi reaksi justru semakin besar jumlah partikel reaksi sehingga semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Kemudian selalu menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Nah, ini juga jelas salah ya, karena tadi kan tidak selalu setiap tumbukan itu menghasilkan reaksi kimia. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Sebanyak 5 gram logam magnesium masing-masing dilarutkan dengan HNO3 dalam minum nada yang berbeda. Nah, ini dia gambarnya. Yang ditanyakan laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada tabel nomor. Nah, jadi di soal ini kita disuruh menentukan mana dua tabung yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, di sini terdapat optionnya. Kita lihat di sini ada gambarnya, ada 5 perlakuan, yaitu terdapat perbedaan konsentrasi HNO3-nya dan juga beberapa perbedaan luas permukaan magnesiumnya. Kita lihat yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, kita lihat opsi yang pertama, 1 dan 2. Kita lihat tabung 1 terhadap 2 ya, luas permukaan. Apakah hanya dipengaruhi oleh luas permukaan? Kita lihat. Nah, di sini konsentrasinya dalam reaksi 1 dan 2 itu berbeda. Tabung 1 1M dan tabung 2 itu 2M. Nah, juga di sini luas permukaan magnesiumnya berbeda. Nah, di sini magnesiumnya masih utuh dan yang gambar kedua ini dipotong-potong. Artinya luas permukaan magnesium di tabung nomor 2 ini lebih luas ataupun lebih besar dibandingkan yang di gambar 1 ini. Maka gambar tabung 1 dan 2 ini reaksinya itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu konsentrasi dan juga luas permukaan. Nah, berarti ini salah ya optionnya. Kita lihat option yang tabung 2 dan 3. Nah, tabung 2 dan 3 ini konsentrasi juga berbeda. Nah, tapi di sini luas permukaan tetap. Sedangkan kita yang diminta itu luas permukaan yang dipengaruhi oleh permukaan. Berarti ini jelas tidak, karena di sini hanya dipengaruhi oleh konsentrasinya saja. Kemudian yang C 2 dan 4, kita lihat 2 dan 4 di sini konsentrasinya juga berbeda, artinya dia dipengaruhi oleh konsentrasi HNO3. Kemudian di sini luas permukaan juga berbeda, maka dipengaruhi oleh luas permukaan dan juga konsentrasi. Berarti tidak ya. Yang C dan yang D yaitu 4 dan 5. Gambar 4 dan 5 itu di sini konsentrasinya berbeda, namun luas permukaannya itu sama. Sedangkan luas permukaan sedangkan di soalnya itu hanya dipengaruhi oleh luas permukaan, dan di sini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi, berarti bukan. Yang selanjutnya yaitu 3 dan 4. Kita lihat tabung 3 dan 4. Nah, di sini konsentrasinya sama,
ya kan, konsentrasinya sama, dan juga luas permukaan yang berbeda. Berarti gambar tabel 3, reaksi pada tabel 3 dan 4 ini hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Berarti benar ya, jawabannya adalah E. Yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada tabel nomor 3 terhadap 4, 3 dan 4. Soal berikutnya yaitu laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, maka laju reaksinya ialah 2 kali 10 pangkat minus 4 mol per sekon. Maka berapa laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, di sini jika kita lihat di soal, berarti terdapat pengaruh kenaikan suhu terhadap laju reaksi. Nah, untuk menentukan ini terdapat persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, di sini kita dapat menggunakan persamaan ini untuk menentukan laju reaksi ketika suhunya itu berubah menjadi 50 derajat Celcius. Nah, di sini V2 sama dengan N pangkat T2 dikurang T1 per X dikali V1. Nah, keterangannya yaitu V1 sebagai laju awal pada T1, V2 laju akhir pada T2, T1 sebagai suhu awal, T2 suhu akhir, N sama dengan kelipatan pertambahan laju reaksi, X perubahan suhu tiap kelipatannya. Nah, langsung saja kita lihat soalnya. Laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, 2 kali lebih cepat artinya itu termasuk kelipatan pertambahan laju reaksinya, yaitu 2 kali dia kelipatannya. Nah, berarti ini N sama dengan 2 ya. Kemudian 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Nah, suhu 10 derajat Celcius ini ialah perubahan suhu tiap kelipatannya. Nah, ini berarti sebagai X ya. Oke. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, 20 derajat Celcius ini termasuk suhu awalnya yaitu 20 derajat Celcius. Nah, laju reaksinya yaitu V1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Nah, kemudian berapa laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, berarti pada saat 50 derajat Celcius, berapakah V2-nya, ya kan? Laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu dalam persamaannya V2 sama dengan N, yaitu N-nya itu tadi 2, kita pangkatkan T2 dikurang T1, yaitu T2-nya 50 dikurang 20 per perubahan suhu tiap kelipatannya yaitu 10 dikali V1-nya 2 dikali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Nah, langsung saja V2 sama dengan 2 pangkat 50 dikurang 20 itu 30 ya. 30 per 10 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Oke, langsung saja V2-nya yaitu 2 dipangkatkan 30 per 10 itu 3 ya, dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 meter per sekon. Maka V2 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 meter molar per sekon. Maka V2-nya sama dengan 16 dikali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Nah, jadi jawaban yang tepat ialah C, yaitu 16 kali 10 pangkat minus 4 molar per sekon. Soal berikutnya, suatu reaksi akan menjadi 2 kali lebih cepat bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Suatu reaksi akan menjadi 2 kali lebih cepat bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi berlangsung 10 menit. Maka pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi berlangsung titik-titik berapa menit. Nah, ini soalnya hampir sama seperti soal sebelumnya, tetapi di sini yang ditanyakan waktu
lama waktu saat reaksi berlangsung. Nah, ini hampir sama, kita gunakan persamaan seperti soal sebelumnya, dan kita gunakan persamaan untuk menentukannya. Nah, inilah persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan waktu yang diperlukan saat reaksi berlangsung pada saat suhu 50 derajat Celcius. Nah, berarti pengaruh suhu terhadap waktu ya. Nah, di sini kita gunakan T2 sama dengan 1/N pangkat T2 dikurang T1 per X dikali T1. Dengan T2 itu suhu awal, T1 itu suhu awal, T2 suhu akhir, T1 waktu awal, T2 waktu akhir, N kelipatan pertambahan laju reaksi, X perubahan suhu kelipatan N. Nah, langsung saja kita lihat soalnya. Suatu reaksi akan menjadi 2 kali lebih cepat. 2 kali, berarti ini N-nya ya. N sama dengan 2. Nah, 2 kali lebih cepat bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Nah, suhu 10 derajat Celcius ini ialah perubahan suhu setiap kelipatan N-nya. Nah, berarti ini sebagai X ya. Ini sebagai X. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi berlangsung 10 menit. Berarti pada saat suhu T1 30 derajat Celcius, reaksi berlangsungnya itu 10 menit. T1-nya itu 10 menit. Nah, maka pada suhu 50 derajat Celcius, saat T2 itu 50 derajat Celcius, berapa menitkah waktu saat reaksi berlangsung? Nah, langsung saja kita tentukan T2-nya, yaitu kita langsung masukkan ke persamaannya ya. 1/N. 1/N-nya itu tadi 2 kali lebih cepat. 2. 1/2 pangkat T2-nya itu 50 dikurang T1-nya 30 per nilai X-nya itu 10. Kemudian dikalikan dengan T2 itu T1. T1-nya itu 10 menit. Nah, langsung saja setengah dipangkatkan 50 dikurang 30, 20 per 10 itu 2 dikali 10 menit. T2 sama dengan setengah dipangkatkan 2 itu 1/4 dikali 10 menit. Maka jawabannya ialah T2 sama dengan 2,5 menit. 10 dibagi 4, 2,5 ya. 2,5 menit. Nah, jadi pada saat suhu 50 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 2,5 menit. Jawabannya ialah E. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu dalam persamaannya V2 sama dengan N, yaitu N-nya itu tadi 2. Kita pangkatkan T2 dikurang T1, yaitu T2-nya 50 dikurang 20 per perubahan suhu tiap kelipatannya yaitu 10 dikali V1-nya 2 dikali 10 pangkat minus 4 molar per second. Nah, langsung saja V2 sama dengan 2 pangkat 50 dikurang 20 itu 30 ya. 30 per 10 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 molar per second. Oke, langsung saja V2-nya yaitu 2 dipangkatkan 30 per 10 itu 3 ya, dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 meter per second. Maka V2 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 meter molar per second. Maka V2-nya sama dengan 16 dikali 10 pangkat minus 4 molar per second. Nah, jadi jawaban yang tepat ialah C, yaitu 16 kali 10 pangkat minus 4 molar per second. Suatu reaksi memiliki data sebagai berikut. Reaksi A dan B, yaitu order reaksi terhadap A-nya sama dengan 1, order totalnya sama dengan 3/2. Yang ditanyakan ialah persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi apabila ada suatu reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, maka persamaan laju reaksinya bisa dituliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat I. Nah, V itu laju reaksi, K itu konstanta atau koper laju,
X itu adalah orde terhadap A, yaitu orde terhadap B. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang diketahui itu tadi orde terhadap A-nya sudah ada 1, berarti di sini nilai orde terhadap A atau nilai X-nya itu sama dengan 1, kemudian orde totalnya diketahui 3/2. Nah, jadi orde total itu ialah orde terhadap A ditambahkan orde terhadap B. Maka kita bisa mencari orde terhadap B-nya itu 3/2 dikurang 1 sama dengan 1/2. Maka kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya itu menjadi K dikali konsentrasi A pangkat orde terhadap A-nya itu adalah 1, nggak usah kita tuliskan, dikali konsentrasi B orde terhadap B itu setengah. Maka jawabannya ialah B. Soal berikutnya, laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksi. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari. Nah, di sini kita bahas dahulu jenis-jenis dari orde reaksi. Itu ada 4, yaitu yang pertama orde negatif. Nah, orde negatif ini menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, maka laju reaksi tersebut semakin menurun atau berbanding terbalik. Orde 0 yaitu penambahan konsentrasi pada reaksi tidak akan mempengaruhi laju suatu reaksi. Kemudian orde 1 yaitu menyatakan bahwa pertambahan konsentrasi reaksi memiliki perbandingan yang lurus terhadap laju reaksi. Kemudian orde 2 yang menyatakan bahwa kenaikan laju reaksi sama dengan penambahan konsentrasi dipangkatkan 2. Berikut gambar grafik dari masing-masing orde reaksi. Nah, jadi setelah kita ketahui tentang jenis-jenis orde reaksi dan masing-masing grafiknya, maka jawaban yang tepat ialah C, yaitu orde 1. Nah, orde 1 ini pertambahan konsentrasinya itu memiliki perbandingan yang lurus terhadap laju reaksinya, sedangkan orde negatif itu berbanding terbalik. Kemudian orde 0 itu konsentrasi tidak akan mempengaruhi laju reaksi, sehingga jawabannya ialah C. Garis B bereaksi menurut persamaan berikut. A ditambah B menjadi C ditambah D. Pengaruh konsentrasi A dan B terhadap laju reaksi ditemukan sebagai berikut. Nah, di dalam tabel ini bisa kita lihat yang ditanyakan adalah orde reaksi terhadap A adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita buat dulu persamaan laju reaksi umumnya, yaitu K dikali konsentrasi A dipangkatkan orde reaksinya kita misalkan N dikali konsentrasi B, orde reaksinya kita pangkatkan, misalkan kita pangkatkan N. Nah, selanjutnya kita tentukan orde reaksi terhadap A. Ingat kembali bahwa jika konsentrasi zat yang ditanyakan itu zat A, orde reaksinya dinaikkan, maka konsentrasi zat lain itu dibuat tetap. Nah, yang ditanyakan di sini adalah orde reaksi terhadap A. Untuk menentukan orde reaksi terhadap A, nah kita dapat membandingkan persamaan laju reaksi dari dua percobaan yang konsentrasi B-nya itu dibuat tetap. Nah, kita lihat pada tabel konsentrasi B yang tetap ialah pada percobaan ke-1 dan ke-2, yaitu ini. Nah,
per V2 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N per K konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, kita masukkan laju reaksi pada percobaan pertama yaitu 4, laju reaksi percobaan kedua yaitu 16. Kita masukkan di sini K-nya bisa kita coret, yaitu kita masukkan konsentrasi A-nya yaitu 0,1 dipangkatkan M dikali konsentrasi B-nya 0,1 dipangkatkan N per konsentrasi 0,2 dipangkatkan M dikali konsentrasi B yaitu 0,1 dipangkatkan N. Nah, di sini konsentrasi B-nya sama ya, tetap, maka bisa kita coret. Berarti tinggal 4 per 16 sama dengan konsentrasinya 0,1 M per 0,2 pangkat M. Nah, di sini bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 16 menjadi 1 per 4 sama dengan 0,1 dan 0,2 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2 dipangkatkan M, maka nilai M adalah setengah dikali berapa yang menghasilkan 1 per 4, maka ini setengah dikalikan 2, jadi M sama dengan 2. Nah, maka order reaksi untuk konsentrasi A, order reaksi terhadap A ialah 2. Jadi jawaban yang benar ialah B, yaitu 2. Soal berikutnya yaitu reaksi fase gas 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr dilakukan dalam wadah yang tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Pada tabel di bawah ini yang dimaksud waktu reaksi T adalah waktu dari awal reaksi sampai hilangnya warna Br2. Dan di sini inilah datanya. Nah, yang ditanyakan berdasarkan data ini, order reaksi total dari reaksi tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita akan menentukan order terhadap NO dan juga order reaksi terhadap Br2. Nah, sebelum itu seperti biasanya langkah pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO dipangkatkan ordernya kita misalkan M dikali konsentrasi Br2 kita pangkatkan N. Nah, selanjutnya di sini yang diketahui bukan laju reaksinya tetapi waktunya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya terdapat hubungan antara laju reaksi dengan waktu berlangsungnya suatu reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Nah, jadi apabila laju reaksinya semakin besar, maka waktu berlangsungnya suatu reaksi itu semakin cepat atau dalam angka itu kecil. Nah, sedangkan apabila laju reaksinya itu kecil, nah maka waktu yang dibutuhkan itu lambat. Nah, jadi dapat dituliskan bahwa V sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per V karena berbanding terbalik. Jadi, nah di sini langsung saja kita menentukan order terhadap yang pertama order terhadap NO. Atau kita simpulkan yang N ya. Nah, untuk mencari order terhadap NO di sini seperti soal sebelumnya kita lihat Br2 konsentrasi Br2 itu yang sama. Nah, dari percobaan yaitu yang sama adalah percobaan nomor 1 dan nomor 3. Langsung saja berarti kita buat perbandingannya. V1 nah di sini kan V1-nya tadi sudah berubah ya, V-nya itu jadi 1 per T. Berarti 1 per T 1 per 1 per T3 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M
konsentrasi Br 2 pangkat N per K dikali konsentrasi NO pangkat N dikali Br 2 pangkat N. Nah, di sini 1 per T dibagi 1 per 3. Nah, kalau dalam matematika itu 1 per T1, 1 per T3 itu sama dengan 1 per T1 dikali T3 per 1. Artinya jadi T3 per T1. Oke, berarti langsung saja kita buat ini T3 per T1 sama dengan, nah di sini kita bisa langsung coretkannya ya. Langsung kita masukkan konsentrasi NO-nya itu 0,10 ya, 0,10 dikali konsentrasi Br-nya itu 0,05 per, nah di sini konsentrasi NO-nya itu 0,20. Nah dikali 0,05 pangkat N. Oke, langsung saja kita masukkan lagi nilai T3 nya itu adalah 0,20. Nilai T1 nya itu ialah nilai T3 nya yaitu 4. Nah langsung saja kita masukkan nilai T3 nya itu adalah 1 per nilai T1 nya itu 4. Kemudian kita sama dengan di sini kita bisa coret. Kemudian yang tersisa tinggal 0,10 dibagi 0,20 pangkat N. Oke, nah di sini jadi 1 per 4 sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan ya menjadi 1 per 2 pangkat M. Nah maka M sama dengan 2 karena di sini setengah dipangkatkan 2 itu hasilnya 1 per 4. Jadi nilai order reaksi terhadap NO itu kita dapatkan 2. Selanjutnya di sini kita akan mencari order terhadap Br2. Oke, nah kita lihat datanya, berarti untuk order terhadap Br2 kita lihat konsentrasi NO yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan percobaan 2. Maka langsung saja kita masukkan perbandingannya. Nah di sini ingat tadi V sudah kita ganti menjadi 1 per T, berarti 1 per T1 dibagi 1 per T2 itu sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali Br konsentrasi Br2 pangkat N per K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi Br2 pangkat N. Nah di sini 1 per 4 dibagi 1 per 2. Nah, sama dengan di sini kalinya bisa kita coret, berarti kita tinggal masukkan konsentrasi NO-nya yaitu 0,10 pangkat M per 0,10 pangkat M dikali 0,05 pangkat N dikali 0,10 pangkat N. Nah ini bisa kita coret, jadinya sini ya 1 per 4 berarti kita balik menjadi 2 per 4 sama dengan 0,05 per 0,10 pangkat N. Nah ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2
sama dengan, nah ini juga bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat N. Nah, berarti N-nya itu sama dengan 1. Oke, nah karena setengah dipangkatkan 1 menghasilkan setengah. Jadi ordel total itu sama dengan M ditambah N sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya ialah C. Sekian video pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.